kita begini, nah dia tuh di depan kita duduk di ranjang yang bawah tapi duduk gini. Terus abis kita ngomongin kayak gitu, gak lama tuh dia gini. Ayo minum dulu gitu, dia masih diem doang. Pas aku rangkul gini kan dia tiduran, aku angkat gini, pas baru setengah badan dia gini. Wah, aku kaget doang di situ. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Raffi. Nah, sebelumnya gue mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah bantu support, dukung channel Drink Malam dari awal sampai sekarang. Semoga teman-teman yang selalu mensupport kita, selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya, hajat-hajatnya, cita-citanya terkabul semuanya. Oke, kali ini di studio Drink Malam sudah hadir satu sosok, satu perempuan narasumber kita yang akan menceritakan pengalamannya semasa dia menjalani pendidikannya di pesantren. Nah, nggak usah lama-lama, langsung kita sapa aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Gimana nih Abang juga baik? Baik. Alhamdulillah. Bisa kenalan dulu? Boleh. Iya. Halo teman-teman, nama aku Sela. Sela ya? Iya. Kegiatannya apa sekarang Sel? Aku mahasiswi. Oh, mahasiswi. Iya, aku juga kadang suka ngisi acara di beberapa acara. Lebih ke yang MC-nya. Oh, MC. Iya. Ya. Oh, mantap dong. Tapi kalau wedding ngambil juga nggak? Belajar dulu kayaknya. Oh, Kalau wedding. Kalau ini MC yang ini ya, Iya. pensi-pensi. Iya betul, festival. Iya, Ya, betul. Oke. Nanti juga kalau mau ada yang butuh MC kan. Boleh, untuk kali-kali. Oke Kak, Oke. tadi kakak sempat cerita ya, kita Iya. sempat ngobrol di depan tadi terkait pengalaman kakak waktu sekolah di pesantren. Iya. Mungkin boleh nih Kak di-spill sedikit kisi-kisinya. Oke, aku spill nih dikit. Jadi dulu pas aku di pondok pesantren itu sempet nih ada satu kejadian di mana aku di situ diimamin sama jin. Enggak, ini Penasaran gak sih? diimamin sama jin. Iya betul. Nggak taunya itu jin dari mana? Setelah kejadian itu, Setelah sholat beberapa hari kemudian, di masjid. enggak, di kamar. Oh, di kamar. Iya. Oh, jadi ceritanya ini yang Putri ini nggak mesti wajib ke masjid ya? Yang Putri diwajibkan untuk sholat jamaah, tapi di situ aku sama teman-teman aku ya emang biasalah anak Madol ya? ya ada masanya kan anak pondok Iya, gitu. iya. Nah, buat teman-teman yang pengen cerita juga kayak Sela di sini, teman-teman bisa langsung aja hubungi Instagram kita di @drinkmalam_ atau bisa langsung kirim email ke email kita. Nanti emailnya gue taruh di kolom deskripsi. Jadi aku tuh pesantren itu kira-kira 3 tahun. Oke. Awalnya aku 3 tahun, itu aku SMA. Daerah mana tuh Kak? Ada di salah satu pondok pesantren di Jakarta. Oke. Ya, aku mondok di sana selama 3 tahun ini. Jadi awalnya aku disuruh mondok sama orang tua pas SMP. Cuma dari diri aku sendiri nggak mau gitu. Terus orang tua juga kayak, yaudah nggak apa-apa kalau nggak mau. Terus mungkin tergerak hati aku ketika aku SMA. Jadi, iya, jadi situ aku masuk pondok juga karena keinginan sendiri. Oh, bukan disuruh orang tua nih? Iya, maksudnya. udah bukan disuruh orang tua. Jadi orang tua kayak nyerahin ke kamu gitu, kayak terserah kamu mau gimana gitu. Kamu mau mondok atau kamu mau di luar. Terus aku bilang, yaudah aku mondok aja gitu. Akhirnya aku mondok selama 3 tahun ini. Jadi pertama aku itu dapat kamar di lantai 3. Oke. Awal mulanya. Pertama kali aku mondok aku di lantai 3. Itu emang 3 lantai? Iya, 3 lantai. Nah, pas di sana itu tuh awalnya aku ada organisasi, jadi aku sempet rapat, terus sempet bukan pulang tapi balik ke kamarnya agak larut malam, karena kan kalau di pondok emang fleksibel ya jamnya gitu. Nah terus aku balik ke kamar, aku di situ pengen nyuci baju, biasa kalau anak pondok kan nyuci baju, walaupun di sana ada laundryan tapi aku tetap kayaknya aku lebih sek nih kalau nyuci sendiri gitu. Akhirnya aku mutusin buat nyuci.
Itu pas tepat di jam 12 malam. Bener-bener tepat di jam 12 malam ini tepat banget aku nyuci ke kamar mandi. Nah, posisinya di situ aku tutup pintu kamar mandinya. Saat aku tutup, aku mulai ngisi air di ember, terus bajunya aku masukin, aku kasih sabun segala macem. Nggak sengaja aku muter balik badan gitu. Pas aku muter balik badan, Tapi udah sepi banget kan? udah itu posisi sepi banget pas jam 12 malam. Jadi tuh kadang tuh di luarnya sepi tapi di kamar paling pada ngumpul ngobrol. Ngerumpinya di kamar. Iya, tapi kalau di luar sepi. Oke. Terus pas aku lanjutin di situ aku nyuci, tiba-tiba pas aku terbalik, aku nggak sengaja itu di pojok itu kayak ada yang ngintip gini. Itu posisinya di situ bener-bener yang kayak alien gitu, kurus, kering ceking dan warnanya hitam. Kok kayak kebakar ya gitu. Maksudnya kulitnya? Iya, kayak kebakar hitam. Aku ngerasa kayak kok kayak kebakar ya gitu. Tapi aku diem doang. Setelah aku kayak gitu baru aku buka lagi pintunya. Tapi aku masih ngelanjutin nyuci dulu. Aku lanjutin terus aku mandi. Berani juga masih dilanjutin. Ya gimana ya, nggak dilanjutin bajunya buat besok gitu. Jadi kayak mau nggak mau. Oh ini lu kan. modelnya yang habis nyuci malam itu lu pers pakai handuk? Enggak. Diperus kencang terus taruh depan kipas. Oke. Biar cepet kering. Terus baginya aku pakai kan. Iya. Aku mikirnya ya udahlah nanggung gitu. Terus akhirnya aku nyuci, aku mandi, selesai. Baru di situ aku posisinya kayak oh ya udah nggak apa-apa lah gitu aku mikirnya. Karena kan emang beberapa kejadian di pondok pesantren ada aja kan Iya, gitu. betul. Apalagi kita hidup kan berdampingan. Jadi menurut aku selagi aku nggak ganggu ya udah is okay gitu. Aku tahu kamu di situ, kamu tahu aku di sini ya udah gitu. Iya. Jadi aku mikirnya kayak gitu aja sih. Terus kejadian yang paling bikin aku kayak wow gitu. Iya. Kok ada ya gitu, itu pas kejadian yang aku sama teman-teman aku diimamin sama jin ini. Nih gue baru denger sih yang kayak gini. Maksudnya sholat diimamin sama jin gimana itu? Jadi gini. Kalau ada orang yang memang sholat makmumnya jin, iya. Iya. Nah ini gue baru denger yang begini nih. Gini, jadi awal mulanya gini. Ada satu orang ini, dia tuh awalnya biasa aja. Sama kayak santri-santrinya yang lain. Jadi kayak yang ya udah hidup normal biasa Santriwati aja. nih ya? Iya, santriwati. Dan di situ kayak kita yang udah ya udahlah, dia juga kayak gitu, kita kayak gini biasa aja. Cuma emang ada beberapa orang di sana yang dikasih kelebihan gitu, yang bisa melihat seperti itu gitu. Iya. Cuma si anak ini tuh awalnya enggak kaumnya udah biasa aja kayak kita gitu, biasa aja. Terus berjalannya waktu entah gimana ceritanya, kemasukanlah dia kerasukan di situ. Kerasukan beberapa kali keluar masuk. Akhirnya di situ orang-orang udah biasa nih sama dia kayak oh ya udah dia udah biasa kayak gitu. Ya udahlah nggak apa-apa gitu awalnya. Terus setelah berjalannya waktu orang-orang tuh nganggepnya bahwasannya oh dia kayaknya nih punya kelebihan nih. Jadi bukan lagi dia kayak punya semacam kesurupan tapi orang-orang tuh nganggepnya dia udah punya kelebihan di sana. Tapi sebenarnya kesurupan. Iya, sebenarnya kesurupan. Jadi kalau misal kita nih, teman-teman yang lain atau santri-santri yang lain kayak aku mau dong dipanggilin, misal aku punya kakek ini, kakek aku udah nggak ada kan, aku bilang aku mau dong dipanggilin kakek aku bilang kayak gitu. Nanti nggak lama dia masuk ke si anak ini. Kakek lu itu? Iya, nggak tahu ya kakek aku Iya. atau bukan, tapi di situ dia bilang kakek aku gitu. Semisal nih. Iya. Terus pernah kejadiannya aku lagi di kamar temen aku, dia tuh satu kamar sama temen aku. Iya. Jadi aku lagi main di sana kan. Iya. Dia selesai mandi. Sebelumnya aku ngomong ke temen aku, nyium gak sih kayak bau gosong gitu kan. Awalnya nyium gak sih kayak bau gosong kayak kabel kebakar gitu. Karena kan di situ posisi kita lagi mainin kipas kecil. Kipas kecil tuh baterainya habis, dicetek-cetekin, takutnya kan konslet. Iya, Jadi iya. kita kayak oh ya udahlah gitu. Coba dicek dulu kipasnya gitu. Enggak kok gitu. Gak lama dia masuk. Terus jadi kan kita ranjang ya sistemnya. Nah itu tuh aku sama temen-temen aku lagi di bawah. Jadi kasurnya diturunin gitu, lagi pada ngobrol rame-rame. Kita begini, nah dia tuh di depan kita. Di depan kita duduk di ranjang yang bawah tapi duduk gini. Terus abis kita ngomongin kayak gitu, gak lama tuh dia gini. Gitu. Merinding. Lu begitu gue merinding. Nah, di situ kita langsung wah gitu kan, kaget kan. Ada satu temen aku yang awalnya aku nggak sadar, sama temen aku lagi asik ngobrol. Nah yang satu ini sadar kayak gitu kan. Terus kayak kenapa sih gitu kan.
Terus dia baru kayak itu tolongin gitu. Terus kayak kenapa gitu. Pas dilihat itu dia udah kayak gitu. Terus kita karena kita nganggep dia udah biasa keluar masuk kayak gitu, jadi kita kayak oh ya udah gitu, diajak ngobrol. Sini turun gitu. Kan kita di bawah. Sini turun dia mana gitu di bawah. Terus kayak kamu siapa gitu. Kamu dari mana? Kita tanya-tanyain di situ. Terus dia kayak gini, kayak itu situ gitu, gitu. Dari kamar sebelahnya lagi. Terus kamu siapa gitu. Aku lupa di situ namanya. Cuma dia ngomong gitu, kamu kenapa gitu? Panas, kata dia gitu. Sambil megangin tangannya, panas gitu. Iya kenapa aku panas gitu. Jadi tuh tragedinya katanya dia cerita nih di situ. Ngomong, aku kebakaran. Jadi tuh dia kebakaran. Perempuan ini punya anak. Dia di dalam kamar, dia lagi masak lupa matiin kompornya. Nah, nggak tahu kenapa pintu kamarnya katanya kekunci. Dia nggak bisa keluar. Dia cerita langsung dari si perempuan itu. Jadi langsung aku sama teman-teman aku yang langsung berinteraksi sama dia. Jadi dia kayak semacam jadi tempat interaksinya gitu. Oke. Akhirnya kita cerita di situ. Kamu kenapa gini nih? Terus dia cerita, iya aku kebakar sama anak aku dalam kamar, tapi posisinya pintunya kekunci. Ditanyain kenapa bisa kekunci, dia nggak tahu. Terus aku lupa lagi masak matiin kompor. Kejadiannya itu mungkin zaman dulu ya? Kayak di lokasi itu? Sepertinya mungkin entah di lokasi itu, entah dia nyangkut di situ, kita nggak pernah tahu ya gitu. Nah terus pas ditanyain lagi suami kamu mana, dia nggak pernah tahu suaminya kemana. Jadi kayak pas ditanya suami kamu mana, dia kayak cuma nggak tahu. Terus anak kamu mana? Anak aku udah di sana gitu. Dia ngomongnya di sana doang. Jadi itu yang di situ masih tinggal dia doang. Jadi pas ditanyain kayak gitu, ya udah nama kamu siapa gitu. Aku lupa namanya di situ, disebutin nama dia. Kita oh ya udah kita kirim doa ya gitu. Aku sama temen aku rame-rame kita dikasih tahu namanya, binti Fulanin, terus kita bacain Al-Fatihah. Sama kita bacain Al-Fatihah tuh dia langsung ngomong kayak dinginnya gitu. Oh, dia ngerasain ya. Kayak makasih gitu. Terus kayak kita ngomong, iya makasih juga ya udah bagi cerita sama kita gitu. Iya makasih ya udah, dia keluar. Nah, dia tuh sempat beberapa kali splitnya tuh beda-beda. Sempet anak kecil sempet. Oh, masuk keluar ya? Keluar masuk terus kayak gitu. Jadi tuh kayak yang anak kamarnya tuh juga kayak yang udah oh ya udahlah gitu, emang udah biasa awalnya. Terus berjalannya waktu dia mau buka puasa, ceritanya dia puasa di situ. Dia puasa, terus dia udah mau buka puasa di situ, terus gak lama masuk lagi. Dan yang bikin aku herannya, dia mengaku-ngaku sebagai yang alim ulama, bahkan dia ngaku sebagai nabi. Aku nggak pernah tahu itu gimana, tapi situ penyampaiannya dapet banget, pinter banget ya. Terus aku kayak wah gitu, ketipu nih kayaknya aku. Udah, terus gak lama itu jadi kita tuh maghrib, posisinya maghrib. Beberapa yang haid kan di atas, nggak turun sholat kan. Nah, yang suci ini turun sholat, diwajibkan untuk sholat jamaah di masjid. Iya, di musola gitu. Jadi kita tuh diwajibkan ya, walaupun perempuan semua tapi diwajibkan untuk sholat jamaah. Nah, ada beberapa yang madolah gitu. Termasuk salah satunya aku di sana. Ya itu kesalahan aku juga sih. Kelihatan sih. Iya. Jangan disebut kalau itunya. Terus setelah berjalannya waktu, dia ngomong kayak nanti kalian sholat ya gitu. Nanti kalian sholat jamaah ya bareng-bareng. Kita di situ kayak oh iya gitu, kayak nanti kita sholat. Terus kayak, setelah kita mau sholat, dia ngomong ada bedeng, nyebutnya bedeng bukan bedeng ya? Iya bedeng. Semacam ya yang memperbaiki gitulah semacam itu. Nah itu lagi ada di lantai 4 di toren air gitu. Bedengnya di atas. Nah itu tuh yang dia ngomong keluar pakai kerudung ya, di luar ada cowok. Itu kita nggak ada yang keluar sama sekali. Nah pas kita keluar, wah bener dong ada cowok di atas. Kita kayak makin yakin gitu, oh ya udah gitu. Akhirnya kita ngambil air wudhu yang suci, kita sholat jamaah di salah satu kamar teman aku, udah pindah kamar. Pas aku sholat di sana sama teman-teman aku, dia tuh ngomong kayak unjuk-unjukan lah gimana sih sama teman. Udah kamu aja imam gitu. Terus akhirnya situ kayak
udah kamu aja yang imam gitu. Aku sama temen-temen aku ngomong kayak gitu. Itu posisinya kalau nggak salah berlima, 4 makmum 1 imam. Nah yang imamin dia. Tapi taunya kondisinya udah sadar aja apa gimana? Apa Belum, masih itu? itu masih itu. Jadi posisinya masih kita nganggepnya oh ya udah dia masih kayak gitu normal. Kita nganggepnya dia itu bener-bener dia gitu. Oke. Kita nganggepnya bener-bener dia, jadi kayaknya udah. Karena kita apa namanya kalian di situ nganggapnya udah oh ini kelebihannya dia gitu. Iya kan? betul. Jadi kita kayak yaudah kenapa enggak lo aja gitu Iya, kan. iya, Kita iya. mikirnya gitu. Terus kita sholat biasa kayak sewajarnya orang sholat seperti biasa. Pas zikir dia nggak mau. Jadi pas zikir ayo zikir gitu. Terus dia kayak ngomong kamu aja yang zikir, aku nggak bisa gitu. Tapi sebelumnya teman aku yang udah sholat di bawah tuh ngomong, lu aja kesel gitu. Gue pengen lihat dia lu ngimamin gitu, ngecengin kan. Terus bilang, apaan sih nggak jelas gitu, kayak ngeledek-ledekan gitu. Udah akhirnya dia yang ngimamin, pas zikir dia nggak mau zikir. Nah terus dia ngomong, kamu nggak bisa zikir, udah kamu aja gitu. Unjuk-unjuk yang lain gitu. Akhirnya di situ aku yang zikir, kayak yang doa. Dia tetap di depan dengan angkat tangan kayak biasa, kayak orang biasa normal lagi doa gitu. Kelihatan aneh lah pokoknya. Iya. Setelah itu kita biasa ngobrol biasa. Nah masih lah gitu, teman-temannya tuh masih teman-teman aku juga masih yang kayak penasaran kayak bener gak sih gitu. Ada salah satu teman aku tuh manggil kakeknya gitu, masuklah kakeknya, bener-bener semirip itu sampai teman aku nangis. Jadi rata-rata tuh yang kalau misalkan dia minta datengin kayak keluarga yang udah gak ada tuh rata-rata emang nangis gitu. Karena emang semirip, bener ya? Iya semirip itu gitu. Kita nggak tahu bener atau enggaknya tapi semirip itu gitu. Jadi kita kayak oh iya bener kali gitu jadinya. Tapi terus, ada perubahan suara segala macam. Iya dari sebenarnya suara nggak begitu tapi logatnya mirip banget gitu. Dari teman-teman aku yang tanya tuh pasti iya. Ini kok jawabnya iya gitu, mirip banget gitu. Berjalannya waktu, akhirnya itu kalau nggak salah posisinya malam minggu. Jadi kalau malam minggu kita ada acara gitu. Jadi biar nggak bosan. Ya semacam muhadoro tapi beda-beda. Kadang muhadoro, kadang ada pentas apa gitu. Iya. Jadi kita nggak boring di sana gitu. Apalagi kan kita mondok kan, jadi kayak ya udah di situ aja gitu. Akhirnya emang selalu diadain acara kayak gitu. Udah kita turun segala macem, itu posisinya teman-teman aku sama yang lain tuh mau habis pada nangis di atas. Karena itu dia mengaku-ngaku sebagai alim ulama, dia mengaku bahkan jadi nabi. Aku kayak ya jadi nabi loh. Gak logis ya sebenarnya iya. gitu. Cuma kan kita kan alam gak pernah tahu kan kalau Allah udah kun fayakun kita bisa apa. Jadi kita mikirnya udah positive thinking aja karena sebenarnya nggak pernah ada problem. Jadi kita yang ya udahlah oke gitu. Oke, berjalannya waktu itu hari malam minggu. Ya itu malam minggu posisinya. Hari Minggu aku ngedrop. Aku pulang ke rumah. Aku pulang ke rumah. Izin tuh ya? Iya izin, aku pulang ke rumah. Dan malamnya ternyata pas diceritain itu puncaknya. Jadi setiap malam Senin itu kejadian terus kayak gitu. Jadi setiap malam Senin itu pasti ada aja yang kayak gitu. Yang kesurupan, yang entah gimana, itu setiap malam Senin. Setiap malam Senin. Itu sekitar 2-3 kali kejadiannya. Setiap malam Senin. Awalnya kalau dulu tuh anak-anak tuh pasti bilangnya enggak takut malam Selasa. Kalau orang-orang kan malam Jumat ya. Kalau di sana tuh malam Selasa tuh hawanya beda. Selalu beda kayak selalu sepi, sunyi, aneh aja kalau malam Selasa. Tapi setelah kejadian itu malam Senin pindah ke malam Senin. Nggak tahu ya kenapanya kan kita nggak tahu. Udah terus berjalannya waktu, seiring berjalannya waktu, ceritalah temen aku dan lain-lain gitu. Kayak iya ini kejadian gini. Ternyata ini kayak gini. Jadi kalau semisal dianya kumat, itu beberapa yang emang bisa di sana itu pasti ketarik. Oh, ke bawah ya? Iya, ke bawah. Jadi kayak misalkan dia udah masuk nih di sama yang lain. Ntar tuh yang bisa juga nih beberapa orang yang lain nih pasti ketarik. Ngikut juga masuk dah tuh. Iya, masuk juga. Makanya beberapa dari mereka kayak capek juga loh gitu. Mereka punya kelebihan jadi kayak gini juga gitu. Ditanganin juga sih emang di sana langsung ditanganin kan. Sama ustazah gitu. Sama ustazah, sama ustadz. Pas aku udah nyampe rumah nih, temen aku ngechat atau VN atau pokoknya ngehubungin aku posisinya di rumah itu. Sel gitu. Iya loh, kok lu balik gitu? Terus ya gue balik, gue semalam abis kerasukan gitu kata dia. Dia kena lah gitu. Oh iya gitu, iya lagi pada balik ini gitu. Dah akhirnya dia balik, dia cerita, lo tau gak Sel? Dia ngomong gitu.
Kenapa? Aku kayak udah nggak beres nih. Itu posisinya aku chat-chatan sama dia maghrib, bener-bener maghrib. Aku di situ kayak bener-bener time-nya tuh time orang-orang lagi pada sholawatan gitu. Aku di rumah bener-bener mau maghrib gitu. Terus aku kayak, iya kenapa gitu? Kenapa kok lu balik? Dia cerita, gue gini kejadian kayak gini gitu. Oh iya gitu. Lo tau nggak Sel gitu? Kenapa? Itu dia selama 5 hari bukan dia. Sumpah. Selama 5 hari itu bukan dia. Berarti lama banget dong. Lama banget. Dan itu di situ termasuk pas aku diimamin. Terus aku bingung dong. Hah? Maksudnya gitu? Iya gitu. Kayak aku ngomong gitu. Pas jadi tuh dia tuh minta ketemu Kiai mulu. Jadi aku nggak tahu, entah mungkin si jinnya yang mau ketemu atau gimana. Dia bilang mau ketemu Kiai aku mulu. Pas ketemu langsung, ini bukan dia nih. Kiai aku langsung ngomong, langsung disikap entah gimana. Pokoknya aku diceritain temen aku, ini bukan dia nih gitu. Tapi akhirnya tahu kalau itu selama 5 hari bukan dia tuh awalnya dari siapa? Dari Kiai itu. Oh langsung dari Kiai ya? Kiainya ngomong kayak ini bukan dia nih gitu. Terus temen-temen aku ngomong, itu selama 5 hari bukan dia Sel. Aku langsung, itu posisi langsung langsung tremor iya. Gue kayak serius gitu. Iya itu 5 hari bukan dia. Terus siapa gitu? Iya jinnya. Tapi ketahuan gak itu jin, maksudnya apakah memang yang ikut sama dia atau? Jin ini ceritanya kiriman dari keluarganya dia. Jadi ada keluarganya dia yang gak suka sama dia ngirimin ke dia. Waduh. Dan posisinya dia lagi di pondokan. Tapi zaman itu ya maksudnya itu kan anak SMA gitu ya. Nggak suka gitu misalnya sama anak SMA. Apa yang nggak disukain gitu sama anak-anak gitu kan? Mungkin keluarganya yang lain ini nggak suka sama keluarganya dia. Mungkin yang kena dari keluarga ke keluarga ya? Iya mungkin pas kenanya ke si anak ini gitu. Kan kasihan juga ya. Maksudnya dia nggak tahu apa-apa jadi kena gitu ya. Kan dari keluarganya ini dan ini tuh energinya katanya kuat, jadi narik dari yang lainnya. Jadi yang dari luar segala macam tuh ketarik sama dia. Jadi posisinya tuh di situ kayak rame banget di pondok itu. Sering kejadian kayak gitu. Karena yang ngerasanya itu serame itu. Iya. Itu banyak banget kejadian selama dia kayak gitu tuh banyak banget kejadiannya. Apalagi mereka-mereka yang lebih sensitif ya. Iya. Itu banyak banget kejadiannya. Sebanyak itu, maksudnya kayak nggak sebanyak itu juga, tapi kalau terbilang lumayan rame gitu. Udah terus akhirnya aku di situ panik dong. Wah, berarti sholat aku gimana gitu. Itu saat maghrib, aku inget banget. Di situ posisinya aku lagi gak enak badan. Itu rumah aku kan lantai 2. Aku sholat di lantai 2-nya. Nah, itu tuh biasanya aku biasa aja. Itu kayak di lorong depan kamar gitu. Aku sholat biasa di situ. Nah, aku sholat lah di situ. Sholat maghrib yang pertama itu aku biasa aja. Cuma kayak yang udah agak gimana gitu. Itu posisinya udah dikasih tahu kejadiannya. Pas sholat yang kedua kali aku ngekodo sholat, aku takut karena aku takut. Aku kodo sholat yang aku kodo sholat yang kemarin itu aku kodo sholat. Nah setelah sholat maghrib yang pertama, pas aku sholat di situ, jadi posisinya ini jendela luar, ini jendela kamar aku. Jadi kayak gini. Nah ini lorong. Nah belakang itu kayak semacam ruang tamu, tapi itu dijadiin kamar abang. Iya. Nah terus ke depan agak majuan sana itu mesin cuci buat nyuci, terus toilet segala macam. Nah sebelah kanan itu kamar aku. Pas aku sholat, Allahu Akbar, lagi sholat, wah itu rame banget. Aku ngerasa rame banget di jendela luar tuh kayak gitu, terus kayak di jendela dalam, terus di belakang kayak rame. Aku sampai ada suaranya. Kayak ada suaranya, tapi hening tapi rame gitu. Iya. Aku kayak, aduh ini apa sih gitu. Aku sholat udah nggak khusyuk banget di situ. Udah aku sampai ngulang 2 kali kalau nggak salah sholatnya buat ngekodo ini doang. Itu aku dari situ udah cuma sholat itu yang aku kodo, yang aku ngerasa kayak gitu. Yang sholat yang pertama biasa aja, kayak ya udah gitu ngerasa beda, tapi ya udah. Yang sholat kedua ini bener-bener wah udah nggak biasa nih. Itu posisi aku lagi sakit, tapi itu udah rada mendingan. Nah setelah aku selesai sholat itu keringat panas dingin. Aku keringat panas dingin, badan aku. Tapi akhirnya berhasil ya sholat ya? Alhamdulillahnya berhasil. Nah aku turun ke bawah, itu posisi kalau nggak salah malam Jumat. Itu posisinya malam Jumat kalau nggak salah tuh. Iya, malam Jumat aku ke bawah. Terus bapak sama mama kan baca Yasin, tahlil segala macem. Aku cuma duduk doang, bener-bener kayak hopeless, kayak duduk terus kayak ngeliatin mereka ngaji, diem doang, nyender. Bener-bener nggak ada kayak mau ngaji juga rasanya, nggak ada gitu, kayak masih shock aja gitu, kayak apa
apa sih ini nih apa gitu. Terus pas selesai ngaji baru di situ kayak agak adem terus aku minta ceritain teman aku, ya itu kejadian lagi. Jadi beberapa 2-3 minggu selama malam Senin itu selalu kejadian kayak gitu. Tapi gini, waktu selama 5 hari ya tadi dia, bukan dia lah gitu. Iya. Aktivitasnya sama seperti biasa, makan, sekolah gitu. Sama 5 hampir seminggu lah mungkin, atau lebih bahkan. Oh ya sekitar segituan. Itu bahkan dia puasa Senin Kamis. Gila ya. Jinnya gila juga berarti. Parah banget emang di situ. Bahkan dia pernah suatu saat dia lagi masuk kayak gitu dites. Oke, kalau kamu dia coba bacain ayat Al-Qur'an surat apa gitu aku lupa, juznya juz 12 atau 13. Ayat sekian dibuka kan Qur'annya sama teman aku. Terus dia kayak bacain sama. Terus teman-temannya langsung enggak, ini bukan lo gitu. Dia aja baru mau mulai ngafalin Quran juz 30. Itu pun belum semua. Kok lu udah tahu ini juz 13? Wah, kena dong dia di situ. Dia kena kayak gitu doang, kayak ya udah. Tapi maksudnya dari tatapannya, dari matanya itu nggak kelihatan Kosong ya? Emang kelihatan kosong sih. Dari kayak dia kayak bawah matanya gitu udah kelihatan kosong. Cuma emang dari kita kayak ya udah deh gimana ya. Awalnya kayak kita ngeliatnya kalau hanya dia dapat, tapi justru malah sebaliknya. Tapi kemungkinan pas setelah itu keluar sakit ya mungkin. Mungkin ya, bahwa dia sempet balik itu kalau nggak salah balik ke rumah gitu. Terus akhirnya balik lagi, mondok lagi gitu. Dan pas mondok pun beberapa temen aku masih ngerasa kayak ini bukan dia. Mungkin sisanya tuh gimana, tapi dia ngerasa kayak ini kayaknya masih bukan lu nih gitu. Masih kayak setengah-setengah, 50-50 gitu. Temen-temen tuh masih ngerasain kayak gitu. Kayak yang lain juga, duh gimana ya gitu. Soalnya sempet emang dia tuh juga sholat juga sama teman aku. Itu pasti sendiri-sendiri apa dia yang jadi makmum gitu. Pokoknya gimana dia disuruh zikir juga nggak mau. Sama, maksudnya dia disuruh zikir nggak mau. Tapi kalau sebelum-sebelumnya sempat dia ada zikir? Sebelum dia kemasukan gitu mah biasa normal. Kayak kita yang lainnya normal, kegiatannya normal. Dia nggak ada gangguan sama sekali gitu. Tapi maksudnya disuruh zikir mau gitu? Mau ya? Setelah kejadian itu dia nggak mau. Kayak disuruh zikir selalu nggak mau gitu. Sholat mah sholat, zikirnya nggak mau. Nggak tahu kenapa itu. Berarti dia pretending gitu. Jadi yang ngikutin apa ya kegiatan di sekolah itu saat itu. Iya tetap, dan dia bahkan sempat bilang kayak iya dia ngaku-ngaku, aku nggak tahu ya ini wawalam, dia ngaku-ngaku bahwasanya tadi ada yang datang lewat gerbang, ada gerbang gitu kan, gerbang utamanya gitu, gerbang itu putih, terus kayak bagus cahayanya gitu. Dia bilangnya itu nabi situ. Dan di situ aku sama teman-teman aku kayak percaya aja, bahkan kayak kita kayak nangis gitu, kayak demi apa sih gitu, kayak serius gitu, kamu dapet gitu. Siapa sih yang nggak mau syafaat nabi gitu kan? Betul. Kita kan kayak di situ kayak ya Allah demi apa sih gitu, kayak masih hopeless aja gitu. Sampai beberapa temen aku bahkan aku kayak bisa nggak sih gitu, aku ketemu juga. Iya. Masuklah dia di situ ngaku-ngaku sebagai nabi. Oh dia merasa menang dari itu. Nah itu di situ kayak I win, kayak wah itu parah sih. Itu dapat banget soalnya setelah kejadian itu teman-teman sama yang lain tuh nangis, kayak nangis bareng-bareng. Abis itu baru sholat dan diimamin sama dia. Itu parah banget sih, terparah itu yang aku dapetin selama ini gitu. Iya. Dan itu baru sadar setelah beberapa hari gitu. Kayak wah ternyata. Tapi dia tuntas sampai selesai. Apanya? Di pondok. Tuntas, bahkan dia sekarang lagi ngelanjutin lagi di sana. Oh, ngabdi lah gitu. Enggak, lebih mondok lagi. Oke, berarti dia selesai tuh ya sampai di pondok tuh sampai selesai dan sekarang dia lanjut di sana. Iya betul. Tapi kalau tadi kita flashback, lu pertama kali ngeliat kurang lebih pas di pondok ini. Yang lu lihat waktu cuci baju atau gimana? Sebelumnya tuh sebelum tuh sempet ngeliat kayak gitu dan ngerasain, tapi kayak mindsetnya tuh kayak oh enggak halusinasi gitu, oh enggak itu mah bohongan. Jadi kayak
nganggep buat diri sendiri kayak enggak kok itu bukan gitu, karena aku sendiri kan nggak tahu nih, nggak bisa memastikan bahwasanya iya atau enggaknya. Jadi aku mikirnya kayak positive thinking aja, enggak kok gitu awalnya. Cuma sama aja istilahnya tuh kayak pisau diasah gitu. Jadi selama aku di pondok itu aku sering denger cerita-cerita dari teman-teman aku nih, apalagi yang punya kelebihan, karena emang aku tuh tertarik gitu, kayak oh iya nih kayaknya seru juga gitu. Seru jadi ya. Seru. akhirnya mulai dari situ aku ngerasa kayak jadi sering lebih peka gitu, apalagi kalau di rumah kadang Sekarang? ya gitulah pokoknya. Iya. Tapi mungkin dari zaman kecil kali ya, mungkin udah ngerasa kayak gini. Sudah mulai gitu. Mungkin kayaknya. Cuma mungkin karena aku belum tahu itu apa, jadi kayak oh ya udah gitu. Mungkin baru-baru sekarang, baru tahu nih, oh ternyata emang kayak gini loh gitu. Dari sebelumnya kayak ya udahlah nganggepnya ya udah nggak apa-apa gitu. Nah sebelumnya itu apakah sebelum masuk pesantren atau pas di pesantren? Sebelum masuk pesantren. Sebelum masuk pesantren? Iya, sebelum masuk pesantren itu emang sempet kayak ngerasa kayak gitu, cuma ya itu balik lagi. Nah ngerasa kayak gitu tuh apa? Ngerasa tiba-tiba ada yang lewat, atau kayak ada yang bus gitu doang, tapi habis itu hilang, atau kayak ada suara apapun itu. Tapi kayak nganggep nggak apa-apa kok, itu halusinasi doang gitu awalnya. Cuma semakin aku dengar cerita dari mereka-mereka yang lebih mengerti hal itu, mereka emang mengklaim bahwasannya itu emang ada. Oke. Tapi lu sampai komunikasi nggak? Jangan sampai ya. Tapi belum pernah berarti komunikasi? Komunikasi itu yang tadi, yang cerita pas dia kebakaran itu benar-benar. Nah tapi kalau ini tadi kan ada perantara ya, maksudnya secara langsung gitu. Alhamdulillah enggak, tapi bisa jangan. Soalnya dulu juga sempat kerep-repan juga, itu udah luar biasa banget sih. Itu gimana? Itu pas rep-repan itu posisinya aku tidur. Pesantren nih? Iya di pondok, itu aku tidur. Emang aku sering ngebahas cerita-cerita sama teman-teman aku gitu. Kayak kalau aku cerita sama mereka yang lebih mengerti hal itu rasanya connect aja ke aku. Kayak misal aku ngomong, oh ini di sini ada ini, aku nggak ngeliat tapi kayak kebayang aja, terus aku ngucapin, dia ngomong iya, selalu dia ngomong iya kak, iya gitu, terus kayak kok iya sih, yang bener aja, bohongnya gitu, kayak enggak kak, bener gitu, enggak itu bener Sel, pasti kayak gitu mereka. Kayak aku di situ kayak oh ya udahlah gitu, emang kita hidup berdampingan. Betul. Gitu, jadi kayak nggak apa-apa. Dan kejadian pas aku rep-repan itu, aku lupa itu malam apa, tapi ranjang aku kan selalu di atas. Aku tuh kalau nyanyi-nyanyi selalu di atas. Terus posisinya aku satu kamar itu kurang lebih ada 12 orang atau bahkan lebih gitu. Karena itu posisinya kamar aku yang gede gitu. Nah, terus di sana aku tidur, aku nggak tahu itu aku kebangun jam berapa, entah jam 1, jam 2, itu udah posisi sepi banget, lampu dimatiin kan. Aku tidur, terus aku bangun, aku nggak bisa ngapa-ngapain, diem doang telentang gini, terus kayak melek. Tapi tuh karena gelap dan orang udah pada tidur, aku mau minta tolong ke siapa, nggak ada orang gitu, kayak orang udah pada tidur nggak ada yang tahu. Aku melek, terus pas aku ngeliat di depan gitu, kayak gede hitam, tapi aku nggak tahu itu apa. Terus posisinya di atas aku ada orang, ada temen aku, itu posisinya ada cewek kayak ngoceh mulu, berisik banget, kayak gitu. Tapi nggak jelas ngomong apa. Iya. Jadi kalau aku ngeliat kesana kayak hening, kalau aku merhatiin yang belakang tuh rame banget. Terus aku sempet mau berusaha ngangkat tangan aku, kayak ayo gitu, bisa gitu. Aku ngangkat gini, itu kayak ngelos. Jadi kayak ini badan, terus kayak ini jasad sama rohnya tuh kayak gini. Ini nggak keangkat. Aku di situ udah hopeless. Aku udah istighfar, aku udah doa, aku tinggal tidur lagi. Aku kebangun lagi masih sama. Dan itu bener-bener aku bisa bangun itu posisi udah mau subuh. Aku baru bisa bangun. Dan itu aku sempat lupa semalam aku kenapa. Dan sadar itu pas lagi sekolah. Jam 8, jam 9 aku baru sadar. Oh iya, semalam gue kerep-repan gitu. Hah, kok bisa? Baru bisa. Delay juga ya gitu. Agak loading. Tapi pernah nggak? Ini kan itu tadi pesantren, setelah itu kan lu lulus, sekarang kuliah, terus juga sekarang maksudnya ada kerja sambil jadi MC gitu ya. Nah selama jadi MC itu ada nggak? Ketika event gitu. Untuk MC sejauh ini alhamdulillah nggak ada sih. Oke. Yang alhamdulillah ya. Kalau bisa jangan. Karena ada tuh yang cerita orang dia sebagai inilah pemain musik gitu, dia akhirnya datangin satu undangan,
Ya nggak taunya undangan itu goib gitu. Tapi pas Iya. dia datang sana ada gitu. Iya, kalau bisa jangan, Jangan ya. jangan, Ada kemungkinan nggak tuh? jangan dong kalau itu. Yang asli-asli aja lah. Iya iya iya. Iya. Terus juga emang ada satu lagi cerita itu adik kelas aku, dia ranjangnya pas depan aku, itu dia lagi sakit. Itu posisinya kita lagi puasa. Pas puasa itu kan kita buka bareng-bareng pas lagi. Ini Ramadan berarti ya? Enggak, jadi kita di sana tuh ada puasa juga. Oh, Senin Kamis itu wajib ya, diwajibin ya. Ya, jadi kita di situ buka puasa. Pas kita buka puasa, itu tuh emang adik kelas aku tuh sakit. Dari siang itu dia udah sakit. Jadi masih posisi kalau nggak salah masih pakai seragam. Abis pulang sekolah, udah nggak kuat kali ya, dia tidur. Terus aku sebelum maghrib itu udah sadar, anak kamar aku juga udah pada sadar ada dia sakit di atas. Tapi pas lagi azan, aku tuh lupa bangunin dia buat bangun buat buka puasa, kan ikut puasa. Aku tuh sampai nggak sadar kalau di situ ada orang. Nah, pas sadar itu, pas adik kelas aku udah pada selesai sholat. Dia ngomong ke aku, "Kak, itu nggak dibangunin Kak ini?" gitu. Oh iya, ya Allah lupa gitu kalau ada dia. Dibangunin, bangun dulu, nggak bangun-bangun. Dibukain air, nggak bangun-bangun, cuma miring gini doang. Udah diem doang kayak melek, udah diem, tidur lagi. Itu bener-bener dia nggak sadar. Terus pas aku bangun, ayo bangun gitu. Terus adik kelas aku, "Kak, ini nggak bangun-bangun gitu, cuma melek doang, diem gitu, diem doang bener-bener kayak, udah diem doang, los gitu aja." Terus pas aku naik ke ranjang atas, aku duduk, ini kan air minumnya, ayo minum dulu gitu, dia masih diem doang. Pas aku rangkul gini kan dia tiduran, aku angkat gini, pas baru setengah badan, dia gini. Wah, aku kaget doang di situ. Oh, Dia langsung getar gitu ya? Kayak kaget kayak gini. Kenapa gitu? Aku gituin, aku kan takut juga ya ngeliatnya. Nangis dia. Terus aku pelukan, gak apa-apa gitu, gak apa-apa, minum dulu. Terus pas aku tanya, kenapa? Gak tahu Kak. Jadi dia selama dia melek gini, kayak bukan gak ada dianya. Jadi pas ada dia tuh pas aku bangunin gini, pas dia ngegertek gitu, baru itu dia. Jadi dia nggak tahu kemana. Tapi itu mungkin perempuan nggak juga ya, bukan kayak gitu ya? Nggak tahu, soalnya dia melek. Bisa jadi nggak sih mungkin? Tapi pas ditanyain nggak tahu Kak. Dia kayak nggak tahu Kak, aku juga bingung gitu. Tapi setelah aku bangun dia tuh dia nangis. Itu parah sih. Aneh ya? Iya. Dan itu emang beberapa kali ada yang kayak gitu. Jadi kayak emang mungkin dari kitanya yang kurang prepare sebelum tidur, kayak entah bersih-bersihnya. Apalagi kita perempuan kan gitu. Apalagi kalau lagi datang bulan, itu penting banget. Karena emang ya itu ada lagi satu cerita. Iya. Boleh ceritain? Boleh banget. Ada satu cerita ini. Pagi nih. Ada satu cerita dengan anak yang sama yang ngimamin aku. Duduk. Oh, perempuan yang ngimamin itu? Iya. Itu parah sih, dia parah banget. Coba duduk rame-rame. Ada satu teman aku dalam keadaan haid. Dia lagi haid. Terus nah dia tuh masuk. Terus dia kayak ketawa-tawa kayak gitu. Aku ceritain temen aku kan. Terus dia tuh ngeliatin perutnya teman aku yang lagi haid. Selalu ngeliatin. Kayak ngeliatin gitu deh. Terus pas temen aku bingung kayak, kenapa dia ngeliatin gitu kan. Dia baru sadar, oh iya aku lagi datang bulan gitu. Kayak dia langsung gitu kan. Terus kenapa gitu kan, dia kayak, kenapa lu liatin gua gitu kan. Gitu. Terus kata dia, manis. Itu pas lu ngomong manis, perasaannya ada gelinya, ada merindingnya. Kayak manis, kayak wangi gitu. Emang menurut mereka tuh wangi ya. Nah, dia di situ kayak manis. Nah di situ kayak dari mana gitu? Itu dari toilet. Dia nunjuk ke toilet. Oh, dia di situ. Iya, tuh kayak manis. Ya iya itu. Katanya dia sering ngejilatin yang nggak bersih. Jilatin? Katanya dia kayak entah ngejilatin atau gimana ya. Mereka ini kan kita nggak pernah tahu ya gimana kegiatannya gitu. Apalagi mereka yang nggak terlihat kasat mata gitu. Iya, di situ dia ngomong kayak ya itu manis gitu. Di situ kayak wow. Kita juga kaget dong sebagai teman-temannya. Dia posisinya di situ lagi haid. Dan itu berarti frontal banget dong. Kan sebelum-sebelumnya kan dia kayak ya disguise gitu ya. Dia menjelma sebagai manusia. Iya. Tapi ini bener-bener dia mencoba menunjukkan gitu. Iya. Jadi itu emang sempat split gitu. Entah dia tiba-tiba yang makhluk lain masuk, kejadian yang makhluk tadi masuk, sebelumnya juga ada anak kecil masuk.
rame, emang sering sempat di situ. Cuma kita nggak pernah tahu itu emang satu jin ini atau emang dia keluar masuk itu. Jadi kita nggak pernah tahu. Tapi kok bisa seini banget pondok lu itu? Itu dulu pas terakhir zaman aku. Terus setelah diselesain itu udah. Jadi setelah itu bener-bener kayak dirapin semuanya, dibersihin segala macam, aman sekarang. Sampai sekarang alhamdulillah juga udah nggak ada kok. Udah aman. Jadi itu kejadian ya, mudah-mudahan itu kejadian terakhir di angkatan aku gitu. Jangan sampai ada lagi lah gitu. Dan nggak apa-apa sih menurut aku, emang kita udah berdampingan ya gitu. Nggak masalah gitu. Yang penting jangan sama-sama saling ganggu gitu. Nah, saya tadi udah ganggu kan. Ya, iseng kayaknya dia. Iya. Tapi mungkin yang kiriman tadi kan? Iya, karena kiriman tadi sebenarnya. Iya, kemungkinan kiriman tadi. Sebelumnya alhamdulillah aman kok. Cuma bener-bener di kiriman tadi aja. Tapi lu bisa ngeliat ya? Enggak sih, alhamdulillah. Serius? Enggak. Tapi kalau secara jelas gitu? Enggak. Apa yang atau lewat-lewat doang? Ya paling gitu doang. Janganlah. Iya. Sama yang jelas banget juga ya. Jangan dong kalau itu, coba kalau kebayang mah ya. Cuma ya itu positive thinking aja, halusinasi. Iya. Tapi itu yang tadi apalagi yang apa? Diimamin itu nggak. Maksudnya banyak cerita kalau kayak dia sholat jadi imam atau sholat sendiri lah. Ternyata makmumnya memang ada dari sebagian golongan mereka gitu. Tapi ini kebalik kan? Iya. Dan ini juga dari teman-teman juga nggak ada yang aware terkait itu. Maksudnya ya taunya dia gitu punya kelebihan, nyatanya emang bukan dia gitu ya. Betul. Dan divalidasi, konfirmasi dari kiai gitu ya kalau memang bukan dia gitu. Iya. Sadis. Luar biasa. Oke. Mungkin ada pesan atau kesan yang bisa disampaikan ke teman-teman dari malam dari cerita yang udah lu sampein. Boleh. Buat teman-teman semuanya ini, jangan pernah takut buat masuk pondok gitu, karena pada dasarnya pondok itu tempat yang baik. Apalagi kita di sana buat nuntut agama. Betul. Ilmunya di sana luar biasa. Agama jangan dituntut dong. Oh iya, menuntut ilmu agama. Kita mencari ilmu agama. Oke, maaf, salah ya. Oke, lanjut. Beneran sampai subuh ini. Bisa diulang gak sih? Enggak, itu gak mau gue cut sih emang. Ya, menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu agama gitu. Apalagi di sana kita dapat banyak pelajaran, lebih mandiri terutama. Terus kita gimana nih manage waktu, uang, segala macam. Gimana nih rasanya jauh dari orang tua, lebih mandiri juga gimana gitu. Jangan ngelihat dari sisi yang lainnya, tapi kita lihat dari sisi positifnya aja gitu. Apalagi untuk masalah kayak gitu, kita hidup kan berdampingan. Betul. Ya kan. Ya namanya kita hidup berdampingan. Mungkin dia cuma pengen kayak divalidasi, ada gue lo di sini gitu. Ya udah kayak kita sama-sama menghargai aja gitu. Apalagi kita hidup berdampingan, aku di sini, kamu di sana, ya udah gitu, sama-sama tahu di tempat yang sama pun jangan saling ganggu aja gitu. Dan jangan pernah takut ya buat masuk pondok, itu seru banget. Seru betul banget. Betul banget kan, apalagi kalau misalkan event lagi sama teman-teman, cerita-cerita segala macam, itu sumpah seru. Tapi kalau masuk pondok kan teman-temannya dari berbagai daerah. Betul banget. Nah itu kan enaknya ketika nanti kita lulus kita punya baik teman di mana-mana gitu. Ya, relasi juga dong. Entah betul. buat kerja, kita kan nggak pernah tahu gitu. Kerjaan kita gimana, bahkan mungkin jodoh kita nggak pernah tahu kan gitu. Ada ya? Oh, enggak. Walau kita nggak pernah tahu rencana Allah kan. Iya betul. Tapi nggak apa-apa, pokoknya harus nyobain masuk pondok karena pondok itu luar biasa asiknya banget. Bahkan menurut aku pengalaman kayak gini tuh pengalaman yang baru buat aku. Kayak jadi pelajaran juga buat kedepannya. Jadi lulus tahun berapa? Jangan disebutin lah tahunnya ya. Enggak, maksudnya lulus pondoknya. Ntar ketahuan dong angkatannya. Aduh iya juga, umurnya juga ketahuan. Jangan dong. Iya. Ya tete aja. Itu aja ya. Tapi terkait tadi yang kalau perempuan kayaknya perlu tuh untuk menjaga. Ya betul. Oh ya, satu lagi. Untuk perempuan itu harus banget dijaga kebersihannya. Itu juga sempat dikasih tahu pas kejadian itu kayak ini gara-gara softtek gitu.
Karena pembalutnya emang ada beberapa, mungkin entah ya, beberapa anak yang baru masuk pondok, mungkin ada yang di sana kan dari SMP juga, jadi kayak mungkin dia belum bisa mengatur dirinya gimana, dia bersihnya gimana. Ada emang beberapa entah dia jadi entah kurang bersih atau gimana, jadi takutnya mengundang. Jadi buat teman-teman semuanya, apalagi perempuan, sebenarnya kalau untuk jaga kebersihan kita semua ya, laki-laki maupun perempuan gitu. Tapi khususnya untuk perempuan nih, apalagi kalau kita lagi datang bulan, pasti nih pembalut itu dicuci bersih. Betul. Terus dikasih sabun sampai jangan ada, sampai bau amis deh, jangan sampai ada sisa gitu. Baru nanti dimasukin ke kantong kresek kita, baru dibuang gitu. Jadi biar emang nggak boleh langsung dibuang gitu aja? Gimana walaupun ya? Udah bersih gitu? Dilihatnya juga nggak enak gak sih? Oh iya sih. Nah, iya. jadi kayak biar lebih prepare aja gitu. Iya. Jadi juga lebih enak juga dilihatnya, dan jadinya nggak terlalu terlihat banget gitu. Iya. Harus bersih pokoknya. Betul. Nggak laki nggak perempuan, tapi khususnya untuk perempuan ya. Ya apalagi kalau lagi datang bulan. Iya. Terus dijaga untuk omongannya, apalagi tempat-tempat yang sekiranya kita nggak pernah tahu nih, ada mereka ini, jangan serompalan ya. Iya. Oke. Sebelumnya terima kasih banyak nih. Sama-sama. Sela. Iya. Suatu kebanggaan juga buat aku nih bisa datang di podcast kakaknya juga nih. Terima kasih sudah mau berbagi cerita. Sama-sama. Semoga banyak pelajaran yang bisa diambil sama kita semua lah. Gitu kan. Ambil yang baik-baiknya, buang yang buruk-buruknya. Buang yang buruk-buruknya. Mungkin itu aja. Terima kasih banyak. Hati-hati pulangnya. Aman. Aman ya. Aman. Tapi ini lu kan? Iya dong. Iya. Masa yang lain gitu, repot dong kalau gitu. Oke, mungkin itu aja ya. Nah, gue mau ingin juga buat teman-teman yang pengen cerita juga kayak Sela di sini, teman-teman bisa langsung aja hubungi kita lewat Instagram @deringmalam_ atau bisa langsung kirim email ke email kita. Nanti emailnya gue taruh di kolom deskripsi. Dan jangan lupa teman-teman untuk dukung channel Dering Malam dengan cara subscribe, like, comment, and share. Share ke semuanya lah pokoknya lah ya. Betul. Nanti lu juga share. Aman. Mau di berapa grup? Aman. Oke, gitu aja. Cukup sekian. Gua Raffi dari Dering Malam dan Sela pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.